Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya Ibu izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama Armi Mahtadia Mufti dengan nomor BP 2010-841006 dengan mata kuliah pengantar statistik sosial dengan dosen mengampu Ibu Nila Wahyuni SAP MAP. Pada kali ini, dengan ujian akhir semester genap tahun ajaran 2020 sampai 2021, saya akan membuat video tutorial penggunaan SPSS untuk menyelesaikan pertama, analisis korelasi, kedua, regresi linear sederhana. Baiklah, masuk ke soal yang pertama, yaitu soal analisis korelasi, yang dimana diketahui data jumlah SKS dan IPK mahasiswa Universitas Andalas pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di jurusan Ilmu Administrasi Publik. Di sini tabel-tabelnya. Di mana korelasi yang digunakan adalah korelasi Pearson, adalah alat analisis statistik yang digunakan untuk melihat keeratan hubungan linear antara dua variabel yang skala datanya adalah interval atau rasio. Di sini ada tabel yang telah saya bikin dan masuk ke aplikasi SPSS. Sebelumnya saya akan mengurutkan langkah-langkah analisis korelasi menggunakan SPSS. Yang pertama, buka aplikasi SPSS lalu ketik variable view yang mana masukkan name dan label. Yang kedua, klik data view dan di sana masukkan data X dan Y pada data yang diberikan. Yang ketiga, klik menu analis, kemudian pilih correlate dan klik bivariate. Yang keempat, muncullah analisis Pearson correlation dan di sana kita mengetahui berapa korelasi Pearsonnya. Dan sekarang masuk ke aplikasi atau masuk ke halaman aplikasi SPSS. Baiklah, saya telah masuk ke aplikasi SPSS. Di sini saya telah ketik variable view. Pertama kita masuk ke name, ke label. Pertama name. Name yang pertama yaitu X, yang kedua yaitu Y. Masuk ke label yaitu yang pertama jumlah SKS, yang kedua IPK. Setelah itu masuk ke data view. Di data view ini kita memasukkan data-data yang diberikan itu ke sini. Dan saya telah memasukkannya dan masuk ke menu di antara ini nih dan masuk yaitu menu analis. Diketik analis, di sini ketik correlate dan pilih bivariate. Kita ketik keluar kolom ini, di sini sudah masuk ke variabel, tekan OK. Di sini keluar correlation. Dan di sini kita telah mengetahui Pearson correlation-nya itu 0,664. Di sini telah muncul Pearson correlation yang dimana jadi dari sini kita dapatkan nilai dari Pearson correlation adalah 0,664 pada variabel X dan variabel Y. Kesimpulan dari analisis korelasi Pearson. Yang pertama, nilai signifikasi pada Pearson correlation di atas yakni 0,019. Dari signifikasi yang ada, adanya dasar pengambilan keputusan, yang mana jika nilai signifikasi kecil dari 0,05 maka berkorelasi. Oleh karena itu, data yang ada saling berkorelasi. Yang kedua, yaitu sedangkan nilai Pearson correlation di atas yakni 0,664. Dari Pearson correlation yang ada, adanya pedoman derajat hubungan yang mana jika nilai Pearson correlation 0,61 sampai 0,80 korelasi kuat. Oleh karena itu, nilai Pearson correlation ini adalah korelasi yang kuat.
Baiklah, saya akan masuk ke soal kedua dari regresi linear sederhana. Baiklah, masuk ke soal yang kedua, yaitu soal regresi linear sederhana. Yang mana seorang pegawai bernama Wina Wulandari ingin meneliti tentang pengaruh skill terhadap kinerja pegawai pada perusahaan karet. Dengan ini, didapatkan variable dependent Y adalah kinerja pegawai dan variable independent X adalah skill. Baiklah, kita akan menganalisa data penelitian di atas dengan menggunakan bantuan SPSS dengan analisis regresi linear sederhana. Adanya urutan langkah-langkah analisis regresi linear sederhana menggunakan SPSS. Yang pertama, buka aplikasi SPSS lalu ketik variable view yang mana dimasukkannya nama dan label. Yang kedua, langkah berikutnya yaitu klik data view, yaitu memasukkan data X dan Y yang ada pada data yang diberikan. Yang ketiga, selanjutnya klik menu analis, kemudian pilih regression dan klik linear. Yang keempat yaitu memasukkan variable X ke kotak independent dan variable Y ke kotak dependent. Yang kelima, klik OK untuk mengakhiri perintahnya. Maka akan keluar output SPSS, regression linear sederhana. Yang keenam, membuatnya persamaan regresi linear sederhana. Dan terakhir, pengambilan keputusan dalam uji regresi sederhana. Baiklah, kita langsung saja masuk ke aplikasi SPSS. Di sini saya telah masuk ke aplikasi SPSS. Pertama, ketik variable view. Di sini kita memasukkan name dan label. Name-nya di sini yang pertama X, yang kedua Y, dan label yang pertama adalah skill, dan kedua adalah kinerja pegawai. Jadi X name X menjadi label skill, Y adalah kinerja pegawai. Dan lanjut ke data view. Di data view ini dari data yang diberikan tuh kita masukkan ke dalam data view ini. Setelah selesai, kita klik menu analis dan kita pilih regression dan memilih linear. Setelah itu skill kita pindahkan ke dependent dan kinerja ke dependent. Setelah itu oke. Di sini muncullah output SPSS dan penjelasannya. Saya lanjut ke penjelasan output SPSS. Output SPSS dan penjelasannya. Pertama, output bagian pertama, yaitu variable entered atau removed. Tabel di atas menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan. Dalam hal ini, variabel yang dimasukkan adalah variabel skill sebagai variabel independent dan kinerja pegawai sebagai variabel dependent. Dan metode yang digunakan adalah metode enter. Output bagian kedua yaitu model summary. Tabel di atas menjelaskan besar nilai korelasi atau hubungan, yaitu sebesar 0,771. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi atau R-squared sebesar 0,594 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas dalam kurung skill terhadap variabel terikat dalam kurung kinerja pegawai adalah sebesar 59,4%. Ketiga, output bagian ketiga yaitu ANOVA. Dari output tersebut diketahui bahwa nilai F hitung adalah 19,029 dengan tingkat signifikasi sebesar 0,001 yang mana kecil dari 0,05.
maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel kinerja pegawai, atau dengan kata lain ada pengaruh variabel skill terhadap variabel kinerja pegawai. Output bagian keempat yaitu coefficient. Diketahui nilai konstanta atau A sebesar 4,142 sedangkan nilai skill atau coefficient regresi sebesar 0,736 sehingga persamaan regresinya dapat ditulis Y sama dengan A tambah BX, Y sama dengan 4,142 ditambah 0,736X. Persamaan dapat diterjemahkan. Pertama, konstanta sebesar 4,142 mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel kinerja pegawai adalah sebesar 4,142. Kedua yaitu koefisien regresi X sebesar 0,736 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai skill, maka nilai kinerja pegawai bertambah sebesar 0,736. Koefisien regresi tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap Y adalah positif. Dari output bagian terakhir, koefisien ini dapat kita mengambil pengambilan keputusan dalam uji regresi sederhana. Berdasarkan nilai signifikasi dari tabel koefisien dapat diperoleh nilai signifikasi sebesar 0,001 kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel skill berpengaruh terhadap variabel kinerja pegawai. Berdasarkan nilai T, diketahui nilai hitung sebesar 4,362 ini besar dari T tabel dari itu 2,2814 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel skill X berpengaruh terhadap variabel kinerja pegawai Y. Ini juga tercantum gimana cara mencari T tabelnya. Baiklah, sekian dari video yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Ibu dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.